Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Risa Mega Fitri, SPD MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Mikrologi dan Pangan, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Ika Jusman dan rekan saya Zahra Ramadhani. Adapun judul materi yang akan kami presentasikan yaitu tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme pada pangan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita masuk pada materinya. Pembaca materi pertama yaitu saudari Zahra Ramadhani. Silahkan Zahra. Latar belakang pertumbuhan mikroorganisme pada pangan, yaitu mikroba dapat hidup dan berkembang biak di dalam berbagai jenis makanan. Karena dalam makanan terdapat bahan-bahan organik dan anorganik yang dibutuhkan untuk kehidupan mikroba. Bahan-bahan organik tersebut tersedianya di dalam makanan. Mengenai jenis atau banyaknya sangat bervariasi untuk setiap makanan. Pada makanan tertentu, jenis dan banyaknya bahan-bahan organik dan anorganik tersedia dalam jumlah yang cukup sehingga mikroba dapat tumbuh secara optimal. Yang pertama, faktor intrinsik. Faktor intrinsik adalah protein yang diproduksi oleh sel parietal lambung yang mengikat vitamin B12 sehingga memungkinkan penyerapan oleh sel-sel usus. Pada anemia perniosa, gangguan autoimun, autoantibodi terbentuk terhadap faktor intrinsik yang menyebabkan defisiensi. Adapun bagian dari faktor intrinsik yaitu nilai pH. Kebanyakan mikroorganisme tumbuh baik pada pH sekitar 7,0 atau sama dengan 6,6 sampai 7,5 dan hanya beberapa yang dapat tumbuh di bawah pH 4,0. Bakteri mempunyai kisaran pH pertumbuhan yang lebih sempit dibandingkan dengan kapan atau kamir. Sebagai contoh, kebanyakan bakteri tidak dapat tumbuh pada pH di bawah 4,0 dan di atas 8,0. Sedangkan kapan mempunyai kisaran pH pertumbuhan 1,5 sampai 2,0 sampai 11,0 dan kamir mempunyai kisaran pH pertumbuhan 1,5 sampai 8,0 sampai 8,5. Yang kedua, potensi oksidasi dan redukasi. Potensi redoks dari suatu sistem biologis adalah suatu indeks dari tingkat oksidasinya. Potensial redoks ini berhubungan dengan komposisi kimia dari bahan pangan atau konsentrasi dari zat produksi seperti kelompok sulfihidril dalam protein, asam akrobat, gula produksi, oksidasi, tingkat kation, dan sebagainya. Dan yang terakhir, tekanan parsial oksigen yang terjadi selama penyimpanan. Yang ketiga, ada kandungan nutrisi. Untuk dapat tumbuh dan berfungsi secara normal, mikroorganisme membutuhkan suplai makanan yang akan menjadi sumber energi dan menyediakan unsur-unsur kimia dasar untuk pertumbuhan sel, seperti karbon, hidrogen, oksigen, sulfur, fosfor, magnesium, zat besi, dan sejumlah kecil logam lainnya. Karbon dan sumber energi untuk hampir semua mikroorganisme yang berhubungan dengan bahan pangan dapat diperoleh dari jenis gula karbohidrat sederhana seperti glukosa. Yang keempat atau yang terakhir yaitu struktur biologi. Beberapa produk perikanan mempunyai struktur spesifik yang melindunginya terhadap masuknya organisme pembusuk dan proses pembusukan selanjutnya. Contoh struktur tersebut misalnya kulit pada ikan dan hewan, dan sebagainya. Selain itu, tekstur produk perikanan juga mempengaruhi kecepatan pembusukan oleh organisme pembusuk. Sebagai contoh,
ikan lebih cepat mengalami kerusakan dan kebusukan dibandingkan dengan daging sapi karena ikan mempunyai struktur yang lebih lembut dan lunak dibandingkan dengan daging sapi. Pembaca materi selanjutnya itu saya sendiri. Baik, terima kasih. Slide selanjutnya yaitu faktor ekstrinsik. Nah, pasti kalian juga bertanya-tanya, apa sih pengertian dari faktor ekstrinsik itu? Maka dari itu saya akan menjelaskan secara detail pengertian dari faktor ekstrinsik dan apa saja sih bagian dari faktor ekstrinsik itu. Yang pertama, suhu. Berdasarkan suhu optimum pertumbuhannya, mikroorganisme dapat dibedakan atas 3 kelompok, yaitu yang pertama bakteri psikrofil. Bakteri psikrofil yaitu bakteri yang hidup pada daerah suhu antara 0 derajat sampai 30 derajat Celcius dengan suhu optimum 15 derajat Celcius. Beberapa bakteri yang memiliki sifat psikrofilik seperti bakteri Aeromonas hydrophila, Clostridium botulinum tipe E, Listeria monocytogenes, Yersinia enteropylitica, dan beberapa enteropatogen seperti E. coli. Selanjutnya, bakteri mesofil, yaitu bakteri yang hidup di daerah suhu antara 15 derajat sampai 55 derajat Celcius dengan suhu optimum 25 derajat sampai 40 derajat Celcius. Selanjutnya yang terakhir yaitu bakteri termofil, yaitu bakteri yang dapat hidup di daerah tinggi antara 40 derajat sampai 75 derajat Celcius dengan suhu optimum 25 derajat sampai 40 derajat Celcius. Nah, pada tahun 1967 di Yellowstone Park ditemukan bakteri yang hidup dalam sumber air panas bersuhu 35 sampai 96 sampai 94 derajat Celcius. Yang kedua ada susunan gas atmosfer, di mana penyimpangan produk perikanan di dalam ruangan dengan konsentrasi CO2 dinaikkan ternyata dapat mencegah pertumbuhan mikroba. Cara penyimpangan ini disebut dengan controlled atmosphere storage atau CA storage, di mana CO2 ditambahkan ke dalam ruangan dari sumber mekanis atau menggunakan es kering atau CO2 padat. Selain CO2, ozon atau O3 juga mempunyai efek pengawetan terhadap beberapa produk perikanan. Nah, yang terakhir itu ada cahaya, di mana cahaya sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bakteri. Nah, dan pada umumnya cahaya merusak sel mikroorganisme yang tidak berklorofil. Sinar ultraviolet dapat menyebabkan terjadinya ionisasi komponen yang bersifat menghambat pertumbuhan atau menyebabkan kematian. Pengaruh cahaya terhadap bakteri dapat digunakan sebagai dasar sterilisasi atau pengawetan bahan makanan. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.